Silaturasa 9, slide 1, scene 1, shot 1, take 1. Manjang, emang kayak grogi dia. Panjang. Masukin itu dalam bloopers anjir. Kayak grogi. Jadi Jangan Sila tuh itu. pakai properti OVJ ya? Iya anjir. Lu sempat bantuin gua di Sila tahun-tahun pertama 2018. 19 18 19 19 bentar kan Iya, gitu. Magang judulnya itu ya. Ya. Magang. Iya, enggak magang juga sih, bantuin teman lah ya Iya, gitu. Habis itu lu tinggalkan gua kan begitu aja. Keluarin, set. Tapi kan biasanya kalau anak dikeluarin kan dikasih lihat bapak ibunya dong, Iya. ya kan? Yang ini langsung diumpetin sama dokternya. Dari lahir Iya, sudah kayak diberikan gitu. ini. Iya, Iya. ya dikasih lah. Iya. Kalau yang lain kalau dikasih apa adanya, gue seadanya sih. Berarti lu sempat dikira ari-ari ya? Kayaknya iya deh waktu dipegang tangannya kayaknya ini apa sih? Hari-hari atau bagian yang lain ya? Halo sahabat Sila, selamat datang di Silaturasa, setiap cerita istimewa. Bersama saya Reda dari Rumah Teh Indonesia. Hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, seorang yang menurut saya sangat inspiratif bagi saya pribadi, teman saya semasa kuliah, dan banyak sekali hal-hal yang perlu saya pelajari dari orang ini tentang kehidupan. Sedap. Namanya adalah Tio. Dan Tio ini juga calon komika Rising Star ya. Sedap. Amin. Amin. Tapi nama lengkap lu siapa yuk? Gue lupa sebenarnya. Makanya gue nggak lengkap tadi ngomong. Siapa namanya? Prayogo Triyono. Prayogo Triyono. Betul. Iya. Oke. Apa kabar yuk? Baik, Sehat? sehat. Ya. Alhamdulillah. Salam dulu dong kita. Oh ya, Salaman dulu, Dek. ntar pendek. Nah bagi teman-teman, sebenarnya ini podcast yang paling deg-degan. Teman-teman lihat aja banyak yang berdebar-debar di sini karena ini yo Kenapa? langsung nih yo. Ini kan stimulusnya atau triggernya sudah ada di depan mata. Bahwa ketika gua minta ngundang lu di sini untuk ngobrol, sebenarnya dari lama ya. Kita kan pengen ngobrolin tentang lu, tentang bagaimana kehidupan lu, tapi sebenarnya bukan lebih ke personalnya, tapi apa sih, mental apa sih yang harus dimiliki gitu loh. Gue banyak belajar, tapi gue bingung, gue pusing. Ini mesti gue bawa ke arah inspiratif atau ke arah fun? Karena kalau gue bawa kayak inspiratif nih, pasti kisah sedih keluar nih semua nih. Iya. Kalau arah fun, kayak audiens mungkin belum siap nih yo, gitu. Jadi ini tim gue semuanya pada diem deh, deg-degan sambil mikirin refleksi diri gitu. Nah kan lu juga ya kan? Ya. Dan ini kan gimana gitu. Dan tapi disclaimer dulu ya. Ini kita udah brief semua Tio, dan Tio inilah teman dekat saya, sahabat saya di kampus dulu di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia gitu. Dan memang ya ini Tio. Mana Tio? Yes, this is Tio gitu. Dan oke, pertanyaan gini aja yuk. Langsung. Ntar mau dibawa Van dulu apa kemana? Lu nanya. Iya, mau dibawa fun apa bawa inspiratif nih yuk? Ya udah, mixing aja sih. Mixing aja ya. Iya. Tapi sebenarnya you happy to be here? Ya, senang. Gue seneng banget. Iya. Setelah 10 tahun sebelum ketemu Reda kan udah diundang tuh. What? Kita udah berapa lama sih ngobrol? Kita Kayaknya tuh udah. ngobrol sebenarnya sejak gua lu sempat di Sila. Sempet di Lu sempat Sila. bantuin gua di Sila tahun-tahun pertama 2018. 19 18 19 19 bentar kan Iya, gitu. Magang judulnya itu ya. Ya. Magang. Iya, enggak magang juga sih, bantuin teman lah ya Iya, gitu. Habis itu lu tinggalkan gua kan begitu aja Iya. untuk duit ya kan? Enggak, Eh, enggak salah. enggak salah. Enggak demi karir lah. Demi karir lah Iya. ya gitu. Dan posisi sekarang tuh perjalanan lu banyak tuh. Lu mulai kerja apa tuh? Lu lulus kerja, coba di sini and then lu bikin satu karya namanya Situng tentang Betul. lu juga itu ya. Betul. Ya Situng singkatan dari? Si Buntung. Iya, lu aja ngomongnya jangan gua. Iya, oh iya benar. Iya, dengan bangganya tuh guys ya, gitu ya.
Nah ini juga nih, nanti gue selalu ngomong dengan bangga juga sih, harusnya gimana. Iya. Ini yang mesti gue bahas, karena bener-bener gue Harusnya bingung. confused. Gimana cara bawanya? Iya, Apalagi iya, iya. terakhir-terakhir ini lu udah masuk ke industri stand up comedian, jadi komik gitu, dan dia akan tanding masuk grand final untuk stand up Polri ya. Iya. Yang mengadakan Polri ya. Iya, yang Dan mengadakan lu masuk 8 besar, grand finalnya nanti di tanggal 25 Juni. 25 Juni. Wih, tepuk tangan lu. Oke. Pelan-pelan kita bahas. Satu. Hmm. Ngapain lu, yuk? Apa? Perjalanan, gue pengen ceritain Gini. situasi kondisi lo, gimana sih situasi dan kondisi lo sih gitu. Gue pengen dengar dulu biar teman-teman juga tahu nih. Iya. Gimana ya? Gimana ya? Ini udah lama atau Iya. sejak lahir? Oke, Atau maksudnya Iya. lu sempat punya Lu mah. ngemah ya, dia salah mulu ya. Gak, lanjut. Iya. Kalau ngomongin Kisah hidup lu. kondisi ya, Mhm. kisah hidup tuh paling loncat-loncat sih ya, tapi Iya. nggak terlalu nggak terlalu timeline manner banget sih. Jadi emang dari lahir Dari lahir ya, sudah kayak diberikan gitu. ini. Iya, Iya. ya dikasih lah. Iya. Kalau yang lain dikasih apa adanya, gue seadanya sih. Tuh pada gak ketawa. Pada gak ketawa, pada gak berisik padahal. Padahal lu berisik padahal. Iya, samanya gak ketawa tuh. Iya. Dikasih seperti ini, oke. Ya, tapi fun fact-nya adalah kan gue kembar. Kembar cewek. Oh iya, Ya. bagian itu gua agak lupa. Lu kembar ya? Kembar Kembarnya lengkap nih. apa? Eh, Lengkap, iya maksudnya. lengkap. Iya lengkap, gak usah pelongo-pelongo mas. Oh. Soalnya dia juga kalau nyapa, lu nyapa penonton lu apa? Kalau stand up? Kalau nyapa tuh biasanya selamat malam manusia lengkap. Ya, aduh ya. Iya. Oke, terus lu, lu kembar. Ya, Kembar identik nih berarti. Enggak, karena cewek. Oh, cewek, oke. Kalau di kampus kan bilang kembar fraternal kan. Fraternal. Kayak gitu, beda telur lah. Hmm. Cewek normal lengkap terus kayak ya udah itu. Sekarang masih bekerja di mana gitu Iya, bekerja? sekarang di Surabaya dia. Oh, Surabaya. Bangun bisnis apa namanya? Ya masih kecil-kecilan sih hitungannya sih sama Iya. suaminya. Oke. Tuh. Lu ada jokes di situ. Gue tahu lu ada jokes dan lu gak mau bilang gitu. Apa? Kenapa akhirnya begini lu kembar lengkap? Oh iya, kan lebih ke arah situ ya. Kenapa jadi mau ngomongin bisnisnya kembaran gue? Iya. Yang bahkan lu nih. Iya benar. Iya. Kalau apa ya? Pas lahir. Pas lahir, udah kan? Set. Nah, bapak gua nggak tahu kalau kembar. Oh, bapak lu gak tahu kalau Iya, kembar. Bapak ibu gua nggak tahu kalau kembar. Oke. Jadi gara-gara USG mahal, jadi waktu itu cuma apa namanya awal-awal aja gitu kan kelihatannya kayak ya cuma satu orang gitu. Tapi lama-lama kayak gede banget nih. Orang ngirainnya kayak Anaknya gendut. anaknya besar. gendut, Iya. gede. Ibu gua sehari makanya Banyak. 5 piring Oh, gitu piring ya? kan. Oh, iya. Emang iya ya? 5 piringnya. Oh iya. Sama piring-piringnya. Emang gak bisa sih sama komik ya. Terus Nggak ada isinya kan 5 Iya. piring makanya dilanjut lagi gak. Iya. Ya jadi kayak ya udahlah mereka kayak mikirnya satu anak gitu. Terus pas waktu udah lahiran tuh ya itu nggak kempes perut ibu. Iya, enggak sampai kempes. Udah lahir nih yang Udah perempuan. lahir yang perempuan. Berarti dia kakak lu nih. Iya. Oke. Tapi kalau di Jawa harusnya dia adik gua karena kayak menyelamatkan adiknya duluan gitu. Oh, oke. Kayak biar mati Tetap lu tetap di jadi dalam abang. juga nggak apa-apa kayak Apa? gitu. Ya maksudnya kakaknya mati di dalam juga nggak apa-apa kayak gitu loh. Yang penting Oh. nyelamatin adiknya dulu. Oke. Tapi alhamdulillah dokternya kayak ya udah tanggap kan terus kayak ngeliat kan. Berarti lu sempat dikira ari-ari ya? Kayaknya iya deh waktu dipegang tangannya kayaknya ini apa sih? Hari-hari atau bagian yang lain ya? Gue agak susah, gue mau bercanda tapi ya udah itu lanjut aja. Ya gitu. Tapi disclaimer ya karena udah kenal Iya, kan sama bercandanya Neda, gini. gitu. Malah Tio akan marah kalau gue sok baik, Betul. Dan bukan memang- sok baik sih, sok jaga-jaga mulut atau apa gitu. Dan emang kan keluar dikit ya, jadi kayak memang personanya tuh kayak udah nggak bisa persona apa ya, persona buat
dikasihani gitu. Kasihani Atau orang disegani. pinggiran, tali kasih kayak Iya, gitu. iya ini kan ini satu Kenapa lagi. Mas sama tali kasih Mas? Iya, ini bukan program tali kasih ya kan. Ini silaturasa ngobrol. Ini temen gua datang ngobrol ngeteh ya. Karena Iya. kalau tali kasih kenapa tadi, yuk? Kalau tali kasih, kasihnya buat gua, talinya nggak bisa gua pegang. Tolong iketin ya. Gue iket mau gak lu pakai tali? Tapi iketnya di mana? Gitu. Nah, iketnya di mana juga kan. Ya jadi ya disclaimer gitu ya, karena udah kenal sama Reda, terus Iya. gua memang mengapa ngambil apa namanya stand up komedian, komika, karena ya udah membawa keresahan dengan apa balutan fun itu emang Iya. gua ngerasa udah paling fit nih gitu. Fit buat lu Ha-ha. bahwa lebih dilihat sebagai ya udah kita ngobrol teman aja. Iya, Memang kondisi benar. gua begini. Bener kayak So, gitu. jangan sampai lu melihat kondisi gua begini akhirnya lu ngasih respon atau reaksi gestur yang kayak oh kasihan nih. Nah, iya tuh. Menurut lu begitu? Apa? Menurut lu begitu maksudnya? Iya, arahnya ke situ. Arahnya ke situ. Betul, kayak gitu. Somehow kan nggak semua orang begitu kan? Maksud gue Iya, iya. dalam kondisi yang lu punya sekarang gitu. Iya, sama aku kan nggak gitu kan. Tapi itu nantilah ya. Nanti ya. Tadi ceritanya sampai mana? Oh iya, Iya, pas akhir. dokter, dokter Oke. ngecek lagi kan tuh. Belum dikubur lu. Oh, belum, untungnya belum. Iya. Jangan sampai. Terus Orang ngeliat tuh. iya. Waduh, masih ada, Bu. Masih ada nih satu nih ya. Keluarin kan. Iya. Set, keluarin. Set. Tapi kan biasanya kalau anak dikeluarin kan dikasih lihat bapak ibunya dong. Iya. Ya kan? Yang ini langsung diumpetin sama dokternya kayak gitu. Set. Nah, itu nggak gue bisa ketahui. Bapak gua kan nanya kan, kenapa dok? Iya. Ntar dulu, kenapa? Biar surprise gitu. Enggak, bercanda. Bercanda. Balas dingin gue emang. Enggak, Iya. maksudnya ini ibu gua Tapi sendiri. bener diumpetin. Ya, enggak, diumpetin. maksudnya ibu gua sendiri cerita itu dengan nada Bercanda. bercanda. Oh, Enggak oke. pernah nada apa namanya? Nada sedih atau nada apa. Kamu gitu. sempat Enggak. diumpetin Dio gitu. Enggak Enggak ya? pernah kayak gitu. Ya gitu sih. Jadi apa namanya? Begitu dibawa ke ruangan lain, bapak gua yang dikasih tahu dulu gitu. Hmm. Dan ibu gua kan masih capek kan, ngos-ngosan kan, Iya, habis nggak ngeden sempat gitu, lihat. kan. Masih ngeden? Habis ngeden, Oh, habis ngeden, kayak ya. gitu. Terus? Saya kurang fokus minum teh. Iya, dulu. minum teh dulu. Oh iya benar-benar. Gak bagus minum teh dulu. Dia ngomongin. Ini sebenarnya hostnya dia lah ya. Yuk teh apa lu yuk? Lu mau teh apa yuk? Oh iya benar. Iya. Nah, Gua Nah. tanpa perlu melihat udah tahu nah. ya, kayak yes. Penasaran nih. Oke. Yes. Bener ini user Iya. experience-nya anjay. User experience ya. Udah ketemu langsung nih. Iya, apa tuh? Tadi kan udah di briefing soalnya. Yo, lu tuh gimana? Lu yang ngerjain kan? Dia yang ngerjain gua, bukan gua yang ngerjain dia. Jadi jangan kalian ngerasa terus Batio itu dia usil banget soal iseng juga Iya, orangnya gitu. Emang usil banget emang. Iya. Royal Jasmine deh. Royal Jasmine. Wih, sedap. Tahu aja lo mahal lu. Paling mahal ya? Oh iya. Enggak apa-apa. Gua apa Cakrawala tadi ya? Oke, aku Cakrawala biasa sama-sama ungu nih. Baju udah sama-sama hijau nih. Oh iya benar. Sedap. Sip. Nice, tolong disambut ya. Ya, Gitu. gitu ya. Sama nih yuk. Pas Terus- banget nih yuk. Sebelum lu lanjut nih yuk, mumpung lu bicara boleh, tentang teh. Ini gue punya bunga kecil banget nih yuk. Nah, sudah ada datang dari namanya adalah Bawera. Ini teman kita juga yang punya. Bawera. Oh, oke. Istrinya Kikoy. Istri Kiko. Temen lu ya? Citra. Ya, Angkatan lu ya? Iya. Ya, gue 2010, Kikoy 2000 banget lah. Banyak banget. Jadi ya Enggak seangkatan sama Kiko. enggak. Oh. Dia tua banget sih. Oh, tua banget. Tapi secara umur tua gue sih. Oh, Ya, tapi udahlah nggak usah banyak kesana. Ini Ah. Bawera. Nah, Bawera. Bawera ini dia adalah dekorasi bunga ya. Gift. Oh, gift bunga. gift Dan ini bunga. pas banget. Coba kasih prompternya yang bener ini. Nah, gitu. Jadi kayak Tio nih sekarang lagi bawa istri dan anaknya dan romantis banget ya. Kalau mau nyari bunga buat istri ya atau buat pasangan, ini ada rekomendasi namanya Bawera Gift ya. Ini dia pakai bunga memang artificial ya, tapi bukan kaleng-kaleng nih gitu. Dan ini bertahan lama. Dan dia pakai bunga dalam box ini supaya dia long lasting, bertahan terus. Jadi terngiang-ngiang terus kalau ngasih bunga gitu. Mudah dibawa, yuk
karena penyimpanannya mudah, tidak perlu banyak maintenance dan nggak bakal layu dan bisa disimpan terus. Apalagi nih kalau ada pegangannya nih, ini bisa dipegang, ada pegangan ini yuk. Ya, pegangan gue cantolan. Iya, ini cantolan nih, jalan ya. Nah, bisa kan. Nah, ya kan? Di cantolan nih ya. Dan mudah dibawa. Ini mudah dibawa berarti. Bagus nih, ya. Bagus ya kan? Yes. Bunganya, Dan ini bisa nanti buat Tio bawa pulang kasih istri, ya kan? Nah, ini buat bagi ini yuk, ya. Saya Bawahnya terima ya. prompter. Saya Yes. terima. Ya, jangan langsung bawa yuk. Gue kayak properti dulu apa? Apa? Oh ya, jadi properti ya? Iya, maaf. Bagus. Mau lihat tampilin sini ya. Nah, gue cantolin ya. Ya, cantilin. Yes, gitu. Wih, keren. Nah, ini kalau misalkan teman-teman buat yang mau pesen ya, ini dia based on-nya di Jakarta Selatan dan Depok dan bisa dikepoin di Instagramnya @bawera_. Oke, harganya ramah di kantong yuk. Jadi nggak perlu mahal-mahal dan nggak perlu repot-repot. Ya. Ya, langsung saja cek di @bawera_. Oke, tepuk tangan dong buat Bawera. Keren, Bawera. Yeah. Mantap. Nah, jadi gue udah punya hiasan bunga nih yuk yang baru nih. Oke. Lu belum minum nggak? Minum ya? Minum. Boleh minum yuk. Apa sih yang nggak boleh? Oke. Sip. Nah, tadi sampai mana tuh kita? Sampai bapak gue yang dikasih tahu. Oh, bapak lu dikasih tahu Iya. tadi tuh. Ya kan kayak gitu udah dikasih tahu terus. Mhm. Ibu gua pasti nanya dong. Iya. Terus kayak apa namanya bilang kayak kenapa sih anaknya diumpetin? Diumpetin, iya. Nah, bapak gua bilang apa namanya? Ya udah pokoknya apa namanya segala kondisi anaknya Apapun diterima kondisi ya, anaknya. apapun kondisinya. Oke. Minumnya Tesila. Aduh banyak banget nih punchline-nya nih. Banyak punchline-nya nih. Iya jadi apapun kondisinya pokoknya diterima ya karena itu kan anaknya kita gitu. Terus kayak ya udah akhirnya masuk datang Terus lu kasih punchline gak tuh? enggak punchline-nya badan gue sendiri langsung enggak usah pakai punchline omongan. Oke. Terus Udah kan kayak gitu udah tuh akhirnya ya udah kan. Nah cerita serunya ini emang agak apa namanya emang agak ini dikit sih agak tragis dikit gitu lah. Kayak waktu ibu gue lahiran, anaknya 2 kan, terus habis itu di hari yang sama atau di hari berikutnya ada ibu-ibu lahiran juga. Tapi anaknya stillborn. Stillborn itu kayak lahir tapi udah meninggal gitu. Oh, oke. Kondisinya udah meninggal. Mau kalau bahasa Jawa mau nembung atau mau meminta gitu. Kan tahu tuh ibu si ibunya tahu tuh kalau ibu gua baru ngelahirin anak kembar gitu kan. Satu cewek, satu cowok. Kayak gini cowoknya kayak gitu kan. Terus itu kondisi kita masih kepisah kamar ya. Yang gua sama kembaran gua masih dipisahin. Masih di kamar bayi lah kayak gitu kan. Terus ibu gua kan mikir, maksudnya kayak bilang mikirnya tuh kayak ini kalau anak cewek yang gua kasih, gue cuma punya anak cewek satu-satunya. Cewek satu-satunya. Tapi kalau gua ngasih yang cowok, kondisinya kayak gini, ntar gua dikira nggak mau ngerawat kayak gitu. Nah, terus akhirnya akhirnya malam itu minta sama susternya tuh. Gue sama kembaran gue dimasukin satu kamar sama ibu. Karena saking takutnya kalau misalnya dicolong apa-apa gitu kali ya. Kayak gitu. Itu sih. Nggak ada punchline-nya. Nggak ada punchline, gue nungguin. Ngapain nungguin? Nggak semuanya harus ada punchline-nya kayak gitu. Katanya sempet apa? Dalam kandungan sempet berantem sama kembaran lu itu. Iya makanya hilang. Lu bingung ibu gue udah makan 5 piring apa masih lapar ya kembaran gue ya kayaknya di dalam ya? Iya lagi. Oke, kayak gitu. Bagian ini baik lagi gue bahkan sudah sangat kenal Tio gitu ya. Udah dekat kayak ini dan bercanda sampai kayak gini itu gue masih ada menahan loh untuk ketawa enggak, mikir enggak macam gitu. Sebenarnya lu sendiri melihat orang-orang kan pasti sering lah, pasti lu bisa ngerasain bang, apalagi lu udah diasah kemampuan sensitivitas lu di psikologi gitu ya. Bener. Pasti lu tahu dong, oh ini orang gak nyaman ketawa nih, oh ini orang kayaknya
ngasihin gue nih. Ini orang kayaknya lihatnya lain ke gue nih. Betul. Terus lu tanggapannya gimana? Atau ada kejadian yang bisa menggambarkan itu nggak? Bagaimana? Apa ya? Justru gue karena ikutan stand up ya. Terus Akhir-akhir ini doang kan? Lu baru mulai? akhir-akhir ini doang sih. Maksudnya kayak gue justru kayak sebelum stand up itu kayak menyadari, oh kenapa sih orang-orang perlakuannya beda gitu sama gue kayak gitu kan. Itu sebelum di Siko atau setelah lu lulus? Pas kuliah. Pergolakan ini Pas ya. kalau pergolakan sih ya sebelum kuliah malah kayak apa namanya kayak zaman SMP. Lu pasti SMA, biasanya gitu. apalagi pas zaman remaja tuh lagi bandel-bandelnya tuh ngata-ngatain atau apa gitu. Kayak gimana tuh di sana? Ya makanya kan gue termasuk remaja yang nggak asik gitu. Diajak tawuran juga mikir kan mereka. Ya, dia jatuhnya bikin terus kayak gitu. nggak asik lo ya? Iya kayak ya bukan maksudnya bukan nggak asik ya, maksudnya kayak tapi bukan yang tawuran ya, itu cuma bercanda tuh. Maksudnya kayak misalnya diajak apa namanya yang ya kayak agak nakal dikit gitu kan, kayak bolos sekolah kayak apa. Berarti itu anak teladan ya, murid teladan ya? Iya murid. Tapi nongkrong nggak sama teman-teman lo? Nongkrong, tetap nongkrong. Buat yang kayak udah apa namanya, sebenarnya dapet teman-teman tuh emang yang apa ya, yang benar-benar kayak nggak peduli amat gitu loh. Akhirnya lu dapatnya teman-teman yang punya kepribadian nggak peduli amat kayak gitu. Oh gitu. Jadi mereka benar-benar kayak ya udah anggap biasa aja kayak gitu. Oh berarti pasti oke. Jadi kalau temen mungkin ngerti lah ya. Ya. Tapi kalau orang baru pasti yang akan beda ya. Betul. Nah gimana tuh kalau orang baru? Kalau orang baru ada pengalaman nggak? Apa ya? Anak kecil tuh biasanya temu atau anak kecil pasti nanya jujur banget tuh pasti mereka. Nanya gitu kan. Gimana tuh? Om tangannya kenapa om gitu. Oh gitu. Terus lu jawabnya gimana? Tahu lagu Baby Shark nggak? Iya. Digigit hiu. Gak. Trauma itu. Jadi Baby Shark ini iya. Itu dari kisah nyata ternyata ya. Iya, kisah nyata itu. Enggak bercanda. Gue jelasin sih kayak gitu. Om, kenapa om tangannya? Ya gue jelasin aja dari lahir kayak gitu kan. Oh iya. Tapi habis itu mereka kayak penasaran, kayak megang-megang kayak gitu. Pegangin? Megang-megang tangan terus kayak. Iya. Lucu om gitu. Lucu. Ya, Yo juga sih. Pas di kampus sering banget gue pegangin tangannya. Ya kan lu pegangin terus kan? Iya. Gitu. Lu kayak apa namanya, kayak di PS tuh joystick. Kayak analog. Paling seneng banget. Iya benar. Siapa sih yang tahu namanya? Rezi nih. Oh Rezi. Main kalau diajak nonton. Enggak, soalnya pasti gue yakin ya teman-teman kalau yang mau ketawa sama macam takut kualat nggak? Iya itu pertanyaan umum. Iya kan? Ada nggak? Ada kan kayak takut kualat. Ada gue ketawain. Aduh gimana gue? Itu juga. Itu temen gue, even anak stand up yang sekarang, kemarin ngerosting gue mulu. Iya. Giliran istrinya hamil nggak berani. Serius. Kan gue lihat ya, orang kenapa lagi ya? Gue ada salah apa gitu kok tiba-tiba pendiam sama gue kayak gitu kan. Terus, bro kenapa biasanya roastingan? Istri gue lagi hamil ya. Oh, udah takut amat sih. Istri gue lagi hamil, gue lus aja normal keluarnya. Iya. Dia baru ngatain gue aja langsung takut aja. Aduh. Iya, takut kualat kita juga kayak aduh. Ya, itu juga. Karena gini, gue nggak bisa atau mungkin gue akan masuk ke ini agak serius dikit nih ya. Iya, boleh. Jadi kayak dalam kondisi lu saat ini gitu ya. Gue nggak bisa membayangkan gue tuh di posisi lo. Bener-bener nggak bisa. Sama kayak atau mungkin karena gue terbiasa punya gitu kan. Tapi sama sekali gue nggak bisa bayangkan apa sih pikiran gue tuh kayak pasti mental gue down banget. Dan apa yang membuat lu bisa sampai di titik ini tuh loh. Dan bisa se-chill ini dengan kondisi yang lu punya sekarang gitu. Iya. Ya. Apa tuh kuncinya gitu? Karena bagi gue beberapa teman-teman yang dengan kondisi yang khusus gitu ya, mungkin juga belum semua bisa menerima gitu. Nah ini bagian mana yang bisa bikin lu seperti itu? Sebenarnya karena gue bergaul sama kakak-kakak gue ya.
kan ada kembaran gue, Yeah. terus habis itu ada yang satu lagi yang paling tua, Mhm. cowok, mas gue. Hmm. Terus jadinya orang tua tuh juga nggak membedakan treatmentnya Dari awal dari awal. lahir lu tidak dibedakan Iya, treatmentnya. dari awal. Oke, Cuman berarti mungkin kayak ibu gue gitu, kayak misalnya apa namanya, ngajak keluar atau ngajak pergi jalan-jalan, gue duluan pasti yang selalu diajak gitu. Itu kayak ada privilege juga buat lu ya. ya Oke. somehow lu melatih kepedean lu ya. kayak gitu. Terus habis itu kayak yang ngajarin apa ya, yang ngajarin hal-hal yang ekstrim justru kakak-kakak gue gitu kan. Maksudnya kayak misalnya nih nyetir motor, nyetir mobil gitu. Lu bisa. Bisa. Oke, terus Terus yang matic doang ya tapi ya. ya metik ya. Terus habis itu Susah lah lihat di kopling ke gimana. iya bener, makanya kan susah kan. Iya. Yang tengah dari tadi ketawa ketiga. Gak berani ketawa di tadi ya. Coba kalau nonton stand up gua roastingin. Gue roasting kan gini nih. Ya, mukanya sampai merah tuh. Iya. Apa? Wow, pasti banyak lah begini. Nah, itu juga kan pasti banyak kan, pasti orang akan mengandai gini. Bagi gua itu nomor sekian akan gua tanyain, tapi Iya, penerimaan diri aja sih kayak nah, aha. iya justru source-nya dari situ gitu loh, maksud gua tuh. Oke. Dari apa ya? Ibu bapak pasti nggak bakal tega kan mengajarkan sesuatu yang mungkin impossible gitu Ya. ke gue. Aha. Diajarin lah sama kakak-kakak Atau gua. yang sulit lah buat lo gitu. Nah, justru kembaran gua yang Dorong memberikan pelajaran bahwa lo harus menerima gitu. Dalam artian, tapi kembaran gue itu emang pribadinya agak cuek kan. Iya. Agak apa namanya, kayak agak ya udah gitu loh, it is what it is gitu, kayak Iya. gitu. Terus jadi kayak ketika waktu gue masih kecil gue down gitu kan, karena ya Lu ada biasa- sempat down? ada Kapan tuh? kalau lagi tidur kan down. Iya. 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 Komedi lama. Jadi apa namanya? Pas SD biasalah kalau sama ketemu yang sebaya gitu kan masih Sempat suka down-nya kayak gimana tuh? dikata-katain. Ya kayak dikata-katain gitu kan, kayak Apa? dibilang nggak punya tangan atau Terus mereka ketawa. iya ketawa. Nah, kan kayak gitu kan. kayak gitu kan anak-anak ya kita juga nggak bisa nyalain seumur mereka tuh kayak Betul. mungkin mereka nggak mikirin ya, belum tahu dengan yang namanya kualat ya. Betul. Apalagi seumuran kan, Iya gitu kan, kan. Terus apa namanya? Ya udah gue di situ kayak mungkin diciptakannya ada kembaran tuh emang buat kayak support system gitu ya dalam Iya. satu angkatan ya. Satu angkatan. Maksudnya satu umur gitu. Iya. Terus Biar ada yang ya udah. belain lu. Pernah gitu nggak ada berantem lu dibelain sama ini? Ya justru pada saat itu Oh, iya. dia malah nggak ngebelain Oh, nggak apapun ngebelain? di depan. Di depan nggak ngebelain Di depan lu? nggak ngebelain. Oh, Tapi ketika di wow. belakang kayak ya udah tahu gua lagi sedih kayak gitu-gitu kan, terus kayak, kamu jago apa? Jago gambar. Ya udah gambar tuh di apa namanya? Pas kelas kesenian tuh gambar yang bagus gitu. Kalau bisa apa namanya? Kalau bisa yang bagus banget gitu. Bagus Nanti, banget. Jangan bagus biasa aja lu. Iya, jangan bagus biasa aja gitu. Gue udah promosiin lo ya. Kayak gitu. Support, support, konsepnya. tapi ya awas lu support, salah. Oh, iya. support gitu kan. Jadi Ya gue benar. bingung mana yang serius mana yang bercanda nih. Iya. Tapi ini true story ya. Iya. Jadi kayak apa namanya? Ya udah gue beneran jago gambar kan. Terus kayak dia tuh beneran waktu kelas menggambar, tiba-tiba guru gue ngasih ngangkat gambar gue gitu. Terus kayak ya kasih tahu ini gambarnya paling bagus nih yang dari tadi ibu guru lihat gitu. Terus kayak gue yang lain pada gitu. Ya gue kayak biasa aja. Terus Jadi kayak menerimanya tuh Menerima justru di situ di situ. gitu. Oh iya. tapi gini, Apa? somehow ya kan orang melihat lu achieve something karena sebenarnya skill lu nggak seberapa, karena kondisi lu aja membuat iya. itu lebih spesial. Ngerti nggak? Contoh nih, tadi menggambar. Kalau gambarnya memang bagus banget nih ya, pasti kita akan bandingkan gambar sama gambar. Betul. Tapi ketika ternyata gambar lu sebenarnya B aja, cuman karena kondisi lu akhirnya membuat dengan kondisi ini dia bisa menggambar seperti ini. Nah, Itu gimana tuh? lebih ke arah situ sih sebenarnya. Apanya? Ketika Yang udah dia tidak menyadari. Jadi emang ketika lu besar dengan baru menyadari. kayak
yang dihargai adalah effortnya gitu. Effortnya yang dihargai. Iya, Tapi lu sendiri gimana rasanya? Ketika Gua sendiri, ya tetap bagusan gambar gua sih enggak. bodoh amat emang bagus Bodo ya. amat, Iya. emang Emang lu bagus. masih butuh kesombongan itu Ya, sih. tapi itu gue pelajari juga begitu udah gede. Oh mungkin gue melakukan sesuatu yang menurut orang B aja gitu. Tapi karena gue lebih effort, jadi lebih lebih dihargai, lebih di value kayak gitu. Karena ada effortnya dengan keterbatasan ini, ada effortnya gitu. Iya, tapi gue lebih memilih kayak ya emang gue bagus gitu. Emang bagus ya. Tapi emang hasilnya bagus kan? Iya, Gitu. tapi emang hasilnya bagus Iya. gitu. Contoh sama juga nanti ketika lu stand up juga gini. Apakah dilihat apakah karena lu lucu atau karena kondisi lu bisa membawa itu dengan lucu? Nah, Bagian mana yang menjadi pertimbangan juri itu kan betul. atau pemirsa-pemirsa, ya kan? Jadi itu ya emang harus mixing gitu loh. Iya. Apalagi waktu masuk komunitas kan Iya. di Bogor, memang harus banyak digali dari keresahan hidup, Keresahan pribadi. keresahan pribadi gitu, di mix, dicampur, Sehingga gimana itu cara menjadi penulisan, sehingga ketika orang ketika gua tampil atau apa, bukan dipandang tampil karena seperti ini orangnya gitu, tapi karena ada yang mau disampaikan loh pesannya. Keresahan itu kayak dan gitu. lu membuat ini di komedi yang ya lu bisa tertawai lah ke Betul. bisa pecah lah gitu ibaratnya. Betul, kayak gitu. Minum dulu ya, kering kayaknya dia. Iya kering banget. Nah, ini. bagian ini nih, gimana cara tadi anak-anak juga tuh nanyain Apa? nanti Tio dikasih teh nggak Bang? Oh. Terus macam nanti itu tuh yang Iya, bikin iya, gua ganggu gua jadi ngerasa salah juga gak gua ya gitu. Nah, sekarang cobalah ngetel. Ini ya? Yes, silakan. Oke, Teh. oke. Monggo. Tuh. Ya. Tuh kalau bagian penasaran tuh di mana tuh? Tuh. Nah. Ya. Tuh. Enggak. Wih, sedap juga. Nah. Gak usah melotot-melotot kali. Ya kan? Kalian ya. Nih gini. Cium aroma dulu ya. Oh, dicium dulu ya? Iya. Weh, Oh, gimana sih dicium? Oh, bukan dicium gelasnya Bambang. Lu mesra banget sama teh gua. Kita dicium Iya, tadi. nanti isinya cemburu. Dihirup. Oh, dihirup aromanya. Iya. Dicium. Iya, enak Iya. nih. Seruput. Keruput. Seger sih ini. Sedap. Itu enak deh. Lagi coba. Lagi. Iya. Lu bagian lu itu. Oh. Lagi sini. Lagi. Sekali lagi. Tuh, terjawab misterinya kan? Nah, Jadi dihirup ya, bukan dicium. dengan dicium. Dicium gelasnya gila. Katanya dicium ya, gua cium. Parah sih. Untung baristanya enggak ada tuh. Yang barista dicium. Ya. Boleh Mas dicium dulu. Ya. Nanti kalau barista ya boleh Mas dicium dulu masih. Oke. Terus sekarang lu kerja di perusahaan apa nih bidangnya? Perusahaan bidang teknologi perkasiran. Kasir. Mm-mm. Oh, teknologi ya. Ya. Oh, kayak itu ya, sistem kasir POS. Ya, sistem kasir, Oke. POS gitu. Tapi Lu bidang apa? lebih integrasi ya, Integrasi. nggak cuma POS aja gitu. Jadi Oh, whole system. whole system gitu. ISP ya? Iya, Iya. betul. Boleh sebut merek Bukan ISP itu ESB. ISB ada. Oh iya, ya itu. Gue bilangnya ISP. Oh, ISP itu ISP. nama teknologinya. Lu banyak Bukan, ISB. bukan. Oh enggak ya? Bukan. Share AM itu kan ERP. ERP. Nah, Ah. ERP bukan ISP. Ah. Tapi kan lu di ISB-nya. Iya, Iya. ESP-nya. Ya. Ya POS sistemnya. POS system. Boleh sebut merek kok. Ini kita Oh, bahas iya. nih. Nggak berbayar soalnya. Oh iya, Iya. benar. Terus Terus di sana lu di bidang di bidang human resource. Posisinya senior analis di rekrutmen rekrutmen sama lu ya. employer branding. Lu interview dong. Ya, interview. Employer branding juga. Pas interview lu anak baru di dong. Iya. Nah, gimana tuh pas lu interview tuh? Pasti kan dia langsung kaget gitu ya kan? Kok yang interview Tapi pada ngejilat semua jadi ya. oh gimana sih? Enggak semuanya sih. Beberapa sih kayak gitu.
Tapi bukan cerita di tempat sekarang ya. Iya. Maksudnya kayak gue tuh kayak misalnya nginterview orang gitu kan, terus kan biasanya online kan. Atau kalau dulu kan sebelum zaman-zaman Covid kan interview kan pasti offline kan. Offline gitu. langsung. Oh, sekarang lu online. Sekarang udah sering online. Oh, udah seringnya gitu. online. Nggak interview langsung ketemu ada? Ada. Kayak gimana? Ada pengalamannya nggak kayak Pengalamannya jadi kayak ya udah ketika ketemu tuh wah ini orang kayaknya emang jago ngomong gitu ya. Iya. Emang dasarnya nyari tim kayak sales business Hmm. development kan emang Hmm. orang-orang yang harus jago ngomong kan kayak gitu. Tapi gue nggak expect dia sampai kayak merayu gitu. Merayu, Kayak, wis. set gitu kan bilang. Oke, Sebenarnya apa motivasi kamu pengen kerja di sini sih? gitu. Oh Pak, saya terinspirasi dari Bapak. Wih. Wuhui. Iya. Dalam hati rekrutmen sebenarnya gitu, Iya. dalam hati rekruter gitu. Iya, Kayak, gitu. terus Wah, gitu terus- kan. Wah, saya termotivasi Pak. Ternyata diversity-nya berasa sekali Pak di sini. Kayak Dia gitu. dia juga mengalami hal sama apa gimana? enggak, dia Oh, enggak. dia biasa dia gitu kan, Hmm. biasa. Saya termotivasi dengan kondisi Bapak kayak gini, tapi bisa menjalani Nah. hidup ya Pak ya kayak gitu. Bagian itu menurut lu adalah apresiasi atau malah diskriminasi? Nah, di bagian situ Aha. gua berpikir kan, ini orang mau ikutan jadi cacat atau gimana sih? Terinspirasi. Iya, kan terinspirasi. Terinspirasi kan soalnya. Iya. Ini kan gua layak kenapa pengen kerja di sini? Iya. Kenapa jadi adu nasib gitu loh. Iya. Ya maksudnya kayak Bayu masih ketawa nih. Eh, Aduh. Aduh. Jadi kayak apa namanya? Ya apa tadi pertanyaannya? Ya, Jadi sampai gua lupa kan? ngerti apa. Oh ya, apakah itu diskriminasi Iya, iya, atau apa apa itu? gitu? Ya maksudnya kan sebagai rekruter kan harus bisa mendistinguish kan gitu. Iya. Jadi orang Memisahkan itu. ya boleh lah gitu kayak misalnya euforia apa namanya memberikan statement seperti itu ya sah-sah aja gitu Iya. ya. Gue hanya menjawab aja oh iya terima kasih ya gitu, apresiasi sekali. Dan gue mengkonfirmasi iya di sini memang diverse Mas gitu. Kayak secara demografi kayak misalnya dari Sabang sampai Merauke kita hire Iya. semuanya, even saya kayak gitu kan. Iya. Jadi tetap apa ya tetap in professional manner lah gitu lah Iya, bahasanya gitu. Terus apakah itu bentuk penghinaan atau bentuk diskriminasi kayak apa diskriminasi? bukan juga diskriminasi. Apa tuh? Sorry, kosakatanya gini lebih ke gue nggak butuh itu gitu. Maksudnya jangan jadikan gue inspirasi karena keadaan gue. Oh iya, makanya gue menjawabnya Apa dengan namanya itu? profesional. Nah kalau yang itu namanya inspirational porn. Inspirational porn. Porno? Porn. Iya porno. Inspirational porno apa nih? Porno kan porno memang menginspirasi. Porno yang menginspirasi. Rezi namanya Rezi. Gak, guys. jadi Ya porno yang Iya. inspirasi. Maksudnya vulgar. gini. Apa sih bahasanya? Porno kan vulgar. Iya. Porno kan fantasi Hmm. gitu kan sebenarnya. Jadi kayak mereka itu kayak apa ya mencoba mengeksploitasi hal-hal yang inspiratif untuk menjadi komoditas gitu loh atau menjadi kapital hal-hal yang sifatnya dikapitalin kayak gitu. Iya. Kayak Lihatlah semangat mental dari seorang Tio gitu betul, sampai gitu. sampai pada titik ini dengan kondisi yang begini. Lalu berusaha sehingga orang-orang yang normal atau lengkap lainnya itu ngerasa oh Tio aja bisa kenapa gua enggak. Iya. Nah itu menurut lu satu hal yang tadi inspirational porn. Inspirational porn. Terutama kalau memang sampai dimonetize gitu loh. Sampai apa ya? Kayak gini. Gue inget waktu lulus dari kampus. Oh iya. Ya kan? Waktu lulus dari kampus baca berita di Line tuh waktu itu kan. Terus baca nih tulis judulnya 2 penyandang disabilitas lulus Sarjana. dari sarjana psikologi Universitas Indonesia. Yang satunya si Ogi Ogi yang ini ya tunanetra. tunanetra. Iya, yang nggak Orang bisa Padang juga melihat. tuh dia tuh. Orang Padang. Lebih tinggi dia nggak salah ya. Iya. Iya. Gitu. Terus gue baca dong ceritanya. Beritanya gue baca. Iya. Kok cuma tempelan? Tempelan? Karena gue merasa gue nggak ada di interview sama si redakturnya itu gitu loh, atau si news reporternya yang bikin berita itu gitu.
Dan ternyata emang cuma tempelan gitu loh. Cuma Foto apa ya? aja. Ada foto lo? nggak ada. Oh, enggak. Fotonya Hogi ada tapi. Udah ya. Cuma nama gue disebut Hmm. di satu paragraf. Mungkin disebut sama Ogi. Ya kali ya. Mungkin Hogi di interview kali ya, nggak ngajak-ngajak kali ya. Tapi emang Ogi tahu sama lu? Ya nggak tahu. Dia nggak bisa ngelihat, gue nggak bisa megang. Dark jokes ini. Dark jokes ini. Iya. Nggak, Iya. tapi gue melihatnya si Hogi pun juga kayaknya nggak diinterview Iya. gitu loh. Jadi bener-bener ya cuma kasih tahu aja nih ada 2 orang lulus di UI. Terus di paragraf kedua menjelaskan yang lulus di UI tahun 2016 itu berjumlah segini. Sekian. Terus kayak apa poinnya? Apa poinnya? Nah itu sebenarnya termasuk inspirational porn Oke. menurut gua ya Iya. gitu. Dan Satu lu itu. gimana, nyaman dengan itu atau menurut lu Ya itu nggak- seharusnya ya enggak? nggak nyaman dong. Nggak nyaman ya? Harusnya di interview tapi bukan untuk apa namanya, bukan untuk cari muka atau apa, kan memvalidasi gitu loh. Mhm. Kan bisa judul lo kan itu gitu. Judul yang dibawa kan 2 mahasiswa disabilitas gitu. Tapi isinya cuma tempelan doang kayak gitu. Oke. Sebenarnya yang diharapkan ya, Hmm. jadi juga biar kita ini sesama manusia lah nih bilang ya. Gimana sih harusnya menyikapinya? Menyikapinya. Teman-teman yang kondisinya berbeda atau ya Ya. gue juga kasih kata berbeda, kasih pernyataan kurang lengkap atau tuna apapun jadinya kan tetap aja ngerasa oh hati-hati ngomongnya gitu loh. Takut ngomongnya, khawatir, takut kualat, takut lu tersinggung, takut apa gitu semacam, takut nggak enak dilihat tetangga ngomongnya. Contoh mungkin nanti audiens gue mungkin ada yang komen, wah nggak respect lu semacam, nggak ada ininya. Hati-hati lu kalau tuh, wah banyak banget. Maksud gue gimana ya sebaiknya ini buat teman-teman juga belajar menyikapi yang menurut idealnya menyikapi kondisi dari teman kita. Ya. Kalau masalah menyikapi, kalau berangkat dari diri gua sendiri ya, Iya. gua merasanya ya udah kayak biasa aja, tanggapi dengan biasa gitu loh. Maksudnya dalam artian memang kita yang berbeda kayak gini itu emang mencolok di mata kan, Iya. kayak gitu. Dan Colok mata gue sakit juga itu. Aduh, kan lu yang nambahin pas lainnya. Aduh, Jadi gawat. keren. Ini kan mencolok, kelihatan mencolok, emang dicolok kan? Iya, mencolok kan, gede lagi sakit. Ya memang mencolok di mata orang. Tapi gue selalu menanamkan bahwa peribahasa atau pepatah ya, tak kenal maka tak sayang gitu. Iya, pepatah. Ya pepatah ya kayak gitu. Jadi ya udah gitu, kayak berinteraksilah Seperti seperlunya, iya. sebisanya aja. Mungkin mereka terkejut kalau gue sudah bisa mewajarkan itu Di gitu awal. loh, di awal Oke. gitu. Tapi gue pun harus terbuka ke mereka Iya. gitu loh. Jadi kayak kayak mematahkan stigmanya memang agak Sulit kan? ya agak Di posisi sulit. lu juga sulit kan? Bener, di posisi gue sulit, di posisi mereka juga jadi sungkan Iya atau kayak kan? gimana kan, kayak gitu. Tapi itu kan ya kayaknya kalau misalnya perkenalan pertama kan emang emang Awkward. awkward Awkward, kayak gitu iya. kan. Tapi after that kayak harapannya seperti itu gitu loh. Kayak living biasa aja gitu. Walaupun memang Memang ya nggak biasa. emang tapi nggak biasa. Tapi coba dibiasakan gitu. Iya, benar. Ya lu kita minum nanti yuk gitu. Minum lagi. Kecuali minum kalau lagi. lu Oh, emang gua kirain lu minum lagi. Kecuali lu emang lu nggak bisa, ya baru kita Betul. bantuin gitu. Nah, kalau gue juga gitu tuh prinsipnya. Kalau memang nggak bisa ya. nggak bisa, gue minta bantuan. Iya. Tapi kalau gue bisa, ada orang yang membantu tuh biasanya kan suka nanyain, bisa nggak mas gitu, mau dibantu nggak gitu. Iya. Gue kalau bilang gue bisa ya gue bisa gitu. Bahkan di kondisinya nggak cuman di dunia kerja lah, kalau dunia kerja. Apa lu dikasih semacam job desk atau kegiatan yang mungkin ya lu yang lu bisa gitu dan lu oke kan dengan itu atau gimana? Oh enggak Oh oke, Tetep. gimana? biasa aja, Biasa aja job desk sesuai apa yang dikasih sebagai sama recruiter, posisinya gitu, sebagai bikin recruiter, laporan semacam. sebagai senior. Karena pasti ada yang nanya nih, Ha-ha. pasti kan kalau pakai laptop susah, kalau pakai handphone susah, gitu.
ya semuanya susah jadinya boleh di hal-hal yang menggunakan Betul. tangan, jari-jari gitu. Betul. Gitu dan ya emang nggak ada tapi dia bisa. Dan lu dulu pernah sempat cerita, lu ceritain ke gue dulu waktu itu. Lu beruntung bahwa ternyata orang tua lu terutama bokap itu keras sama lu. Bahkan dulu lu sudah ngambil sendiri gitu. Betul. Nggak pernah di ini. Betul. Ya nggak? Iya. Gitu. Betul. It's nice. Nah sehingga itu bisa mengubah menjadi komedi Tio. Gitu. Karena berarti kan sebelumnya lu situng dulu kan? Iya. Tapi situng masih jalan nggak sih? Nama situng. Sekarang namanya tangtung ya? Sekarang namanya tangtung. Tangtung. Apa tuh? Tangan buntung. Oke. Ya. Tawa guys. Tahu guys. Aku harus banget diinstruksiin. Si tangtung nih ya. Lu kan situng, si buntung. Situng, bukan situng, si buntung. Si tangtung. Sekarang aktif nggak? Tio Tangtung. Tio Tangtung sekarang. Oh, Tio Tangtung. Ada Instagramnya? Ya, Instagram gua biasa. Oh, Instagram lu biasa. ada biasa. Oke. Terus lu ada jadi komik sekarang. Jadi udah mulai aktif gue lihat. Kemarin gue lu sepanggung sama banyak tuh Ridwan Remin, Ate. Wah, gue nonton tuh. Kayaknya nonton Tio dapat kalian bonus tuh kemarin tuh padahal nggak tahu tuh. Di Bogor ya. Di Bogor. Stand Up Indo Bogor. Betul. Aktif tuh. Aktif. Di setiap bulan ya? Setiap Sabtu. Setiap Sabtu ya? Setiap Sabtu setiap minggunya? Setiap minggu. Oh, Sabtu ya. Nanti kalau teman-teman mau ketemu Tio langsung aja datang ke tempatnya apa? Kafenya? Sirkulo Cafe Bogor ya. Cafe Bogor. Silakan gitu. Nah, biasanya ada komunitas stand up tuh di apa namanya itu istilahnya? Impromptu ya, apa namanya istilahnya itu? Showcasing ya? Showcase ya mereka. Kadang ada tiba-tiba datang komika-komika ya yang kayak kemarin itu gitu. Kayak Ate. Itu Ridwan Remin. Sama satu lagi sih itu yang suka marah-marah tuh polisi tuh. Mantan polisi. Mantan satpam ya? Mantan satpam kalau nggak salah. Lupa gue siapa namanya. Iya, pasti abang tapi itu. maksudnya kayak Ate kayak gitu-gitu kayak apa namanya? Komika tamu Komika tamu. biasanya. Kalau misalnya kayak Remin itu emang dari Bogor kan gitu. Iya. Nah, terus lu bisa mengolah itu menjadi apa ya? Komedi gitu ya. Kan melalui keresahan ya. Pasti ya resah lu ya. Ya kan masih resah kan? Iya. Iya. Tapi juga yang resah kan nggak cuma lu doang, orang lain juga pasti akan resah tuh. Makanya tadi ketika lu ngejokes, nah ketawanya kenahan-nahan tuh. Iya. Nah, gimana lu menyikapi itu supaya bisa menjadi sebuah komedi gitu? Itu pertanyaan gua. Ya makanya ntar dulu belum jawab dong. Sabar dong. Mau minum lagi? Minum lagi boleh silakan. Ya. Nah, jadi gimana caranya ya, memformulasikan keresahan-keresahan tadi jadi sebuah jokes kan gitu. Sebenarnya ya memang berkaca lagi gitu sama pengalaman-pengalaman yang dulu gitu, even sampai yang pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan lah gitu. Tapi kan ada namanya proses pendewasaan ya. Jadi ibaratnya ya kalau sekarang gue belum berdamai sama kondisi gue, ya gue nggak akan stand up atau nggak akan nggak akan muncul kayak dia. Ya muncul kayak. Tapi karena gue sudah berdamai dalam artian ya yang lalu gue lebih suka tipikal yang lalu ya udah, yang lalu jadi sebuah pengalaman gitu. Dan caranya supaya gue bisa menjadikan itu sebuah komedi atau sebuah hal yang lucu, ya belajar mencari sudut pandang barunya gitu. Jadi kayak apa ya, sebenarnya ini kayak kata-katanya Charlie Chaplin sih kalau nggak salah. Kalau hidup tuh tragedi pada saat di zoom in, di jarak dekat. Tragedi. Tapi begitu kita melihat secara jarak jauh, zoom out, itu jadi sebuah komedi gitu. Nah, jadi memang harus melihat secara kacamata yang lebih zoom out gitu, lebih luas gitu. Wide open gitu. Karena kalau fokus hanya pada saat masalah itu aja, titik itu pasti lu akan selalu ngerasa kurang dan selalu ngerasa dunia itu nggak adil atau apa selama macam ngomongnya. Tapi kalau zoom out itu jadi sebuah komedi. Iya, betul, gitu. Kayak gitu. Itu yang nggak dimiliki banyak orang sebenarnya. Bukan nggak dimiliki oleh banyak orang, itu menurut gua
belum dimiliki kalau belum bisa menerima kondisinya. Iya, menerima kondisinya. Kayak gitu. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk sikut guys. Tolong dong tepuk sikut. Langsung ada diem semua. Ya. Ya. Jadi itu juga jadi challenge kan buat kalian yang rasa lengkap. Nggak bisa ngapain dilakukan oleh Tio. Gitu, ya kan? Tahu challenge ngejilat sikut? Nah. Udah bisa apa enggak? Kalian bisa nggak jilat sikut? Apa enggak? Gue mah nyampe. Ya jadi es krim. Ada yang pernah nanya ke gue, yuk Iya. challenge jilat sikut bisa nggak? Nggak usah naik gitu ke gue, menang gue. Iya, mau challenge kayak gimana lu? Aduh. Nah, jadi gimana gua? Oh ya, ini titipan dari Bunda, masih ingat kan Bunda? Bunda masih inget lah Bunda lah. Kalau Bunda gue tanya kan, Reda ngapain kamu nanti suatu rasa bertemu siapa? Tio bilang kan. Oh, ya. Ada yang pertanyaan enggak? Oh ya boleh. Tio mau cerita apa katanya kan? Ya, gue ceritain lah gitu ya. Bunda mau titip pertanyaan gitu. Bunda mau nitip pertanyaan? Iya, nitip. Ini berat pertanyaannya. Apa tuh ibu? Kalau Bunda, ibu lagi. Kalau Bunda itu di ibu ya. Apa makna atau definisi adil buat lo? Setelah pesan-pesan berikut ini. Oke. Berat soalnya. Iya, gue juga berat. Gue langsung bilang, Lu kenapa nggak briefing gue sih tadi? enggak, emang gue sengaja briefing ke bagian itu kan Bunda ini tip. Nah, maksud gue, Oke. iya itu tadi. Apa makna definisi adil buat lo? Oke. Apa makna definisi adil buat gue? Buat gue kalau kita hidup di dunia ini perlu banyak usaha sih buat ngomongin definisi adil gitu ya. Jadi menurut gue adil itu nanti. Adil itu nanti. Iya, dalam artian Kalau sekarang awal. ya kalau hidup di dunia. Lu mah. Iya, soalnya lu mau canda. Oh iya benar. Bagus. Keren. Belajarnya apa? Jawabannya pengen serius nih. Iya. Iya, Udah dalam tadi tuh. Menurut gua Adil itu nanti pada saat di mata Tuhan lah kayak gitu. Kalau di kehidupan sekarang gitu sama sesama manusia, menurut gua adil itu mulai dari diri sendiri dulu aja gitu. Dalam artian ketika ada orang memang merasa nggak berbuat adil gitu, ya gua tetap berusaha untuk adil ke semuanya kayak gitu. Jadi menurut gue jangan terlalu berharap banyak lah gitu kalau ngomongin tentang keadilan gitu, atau apa kayak gitu. Karena gue yakin kita semua pasti berusaha untuk mencapai porsi-porsi yang adil menurut kita masing-masing gitu. Makanya semuanya nggak cuma masalah keadilan, masalah nilai yang lain. Menurut gua kalau ditanya adil itu apa, adil itu ya memulai dari diri sendiri sih. Mulai dari sendiri. Iya. Gitu. Nice. Dan dunia ini menurut lu adil apa enggak? Dunia ini menurut adil gua adil apa enggak gitu. Enggak. Iya jelas enggak ya. Jelas enggak. Semuanya pasti merasa begitu ya. Semuanya pasti merasa begitu. Semuanya pasti merasa kayak punya kepentingan. Karena adil juga. Mungkin bagi orang adil ya lu dapat semua baru adil kayaknya. Iya, benar lah. Iya kan? Iya. Jadi adil dapat semua gitu. Iya. Simpelnya kayak gitu kan? Iya. Atau adil ya lu dapat A, gue dapat A juga gitu. Iya, itu baru adil. Tapi sebenarnya adil nggak gitu kan? Adil nggak gitu. Ya adil menurut gue ya sesuai porsinya. Dikasih kursi prioritas. Yes. Di kendaraan transportasi umum. Iya. Ya menurut gue itu udah adil. Itu udah adil ya. Gitu. Walaupun memang space-nya sedikit kan, space-nya kecil daripada yang lainnya gitu. Yeah. Ya menurut gue tetap adil karena ya mungkin perhitungan populasi gitu kan, itu kan pasti kan juga pertimbangan. Kan? Maksudnya kayak nggak usah mikir sejauh itulah, nggak usah mikir kayak maksud cuma segini kayak gitu-gitu loh. Maksudnya kayak atau jangan sampai jadikan privilege juga ya. Gitu. Kayak gitu. Jadi ya selama difasilitasin ya udah gitu kita pakai kayak gitu. Selama didengarkan opininya, masukannya ya
dijalani alhamdulillah kayak gitu sih. Kalau enggak ya udah. Ini kan lebih Keren ya. Lu kok jadi filosofis gini jadi berat gini ya? jadi berat nih. Ngetel lu ya, ngetel lu. Boleh. Ngeteh dulu. Iya. Lu enggak? Kenapa? Ya gue tungguin. Yang grogi gua soalnya. Ya. Ada lagi pertanyaan guys, kira-kira Apa pertanyaan? lu ada yang penasaran apa, Sani? Hah? Iya. Ya itu adil tadi ya teman-teman. Oke. Ada dari misalkan lu kan banyak pencapaian nih. Udah sarjana gitu ya, terus lu sarjana kerja dan lu sekarang stand up komedian. Menurut lu itu karena gua akan balik lagi tadi bagian itu. Lu believe apakah itu adalah karena special treatment untuk lu atau memang lu punya kualitas itu? Masih 50-50 sih. Masih 50-50? Jadi Maksudnya kalau misalnya lu realistis juga ternyata ya? Iya, Maksud gue lu bukan kayak orang yang ada juga kan rasa iya. Mungkin bukan abai sih, tapi maksudnya kayak menutup mata untuk nggak lihat itu. Iya, Padahal sebenarnya mau nggak mau gitu kan. Bagaimanapun kayak lu kita effort untuk membiasakan atau membuat mencoba untuk membiasakan ini, tetap lu nggak biasa gitu. Bener. Jadi memang bener tadi tuh lo bilang realistis gitu kan. Maksudnya kayak 50-50 karena gue juga pasti menimbang-nimbang gitu kan. Balik lagi kan ada yang mungkin hasil gue biasa aja tapi kayak terlihat effort kayak gitu kan di mata orang. Ya udah gitu. Leave it there gitu, nggak usah nggak usah diambil hati banget gitu. Ada yang mungkin gue memang berusaha kayak misalnya ngambil gelar sarjana. Ya ya memang kayak IPK gue biasa-biasa aja kan kayak gitu kan. Ya tapi kan itu kan berarti kan kayak kayak ya memang hasil gue segini gitu loh. Dan gue mendapatkan gelar sarjana tanpa perlu special treatment gitu loh. Mungkin ada yang special treatment juga gitu kayak misalnya contoh yang menggambar itu yang tadi cerita. Ya mungkin kan untuk meningkatkan meningkatkan self esteem kayak gitu-gitu kan sebenarnya. Who knows kayak gitu. Tapi ya gue akan menyimpan itu ke diri gue sendiri aja gitu loh kayak. Gue yang tahu mana yang effort gue beneran dihargai, mana yang ini kayaknya Berarti lu sudah satunya cukup matang untuk memisahkan mana yang orang nggak bias lah ya. Betul. Bias gitu. Betul. Ya somehow juga itu yang terjadi ketika orang melamar kerja atau apapun. Mungkin kalau misalkan orang itu datang dengan wajah yang rupawan, itu mungkin nilainya akan lebih bias untuk bagus gitu dibanding orang yang wajahnya pas-pasan gitu misalkan. Iya nggak? Iya. Kan ada sesuatu kondisi yang memang kita bawa gitu. Iya. Somehow kayak kalau kondisi lu mungkin agak khawatir nih ngasih value yang gimana, tapi balik lagi semuanya adalah tergantung bagaimana kita melihat self efficacy, kemampuan diri ya. Betul. Belajar psikologi ya, self efficacy ya. Betul. Bukan self esteem nih, bukan self confidence nih, bukan, tapi efficacy, kemampuan diri kita tuh sampai mana dan kita bisa menakar itu dengan objektif gitu, ya. Betul. Tepuk tangan lagi buat Tio. Gak usah tepuk sikut. Gak usah tepuk sikut. Sikut lu bengkak nanti aku. Oke, dan gue senang juga sekarang gue ngikutin kisah percintaan dia sebenarnya. Mau kita bahas? Gue pesen Gojek buat istri gue dulu. Istri gue di atas. boleh. Tapi gue senang lu akhirnya menemukan pasangan, namanya siapa lu Pak? Namanya Hida gitu. Dan Hida ini sangat baik orangnya dan humble dan fun juga ternyata, dan dia menemukan pasangan yang menurut gue sangat suportif ya. Gitu. Jadi maksudnya kita bercandaan juga di atas sama anak Keji ya. Keji lucu banget. Umur 2 tahun ya. 2 tahun. Nah, itu teman main Mahesa tuh nanti. Gitu ya kan. Main-main segala macamnya, dan kan dia lihat lu ngejokes nih yo. Hida. Ya. Terus tapi ya amaze-nya itu tuh bisa dia terima, dan gue masih belum bisa, bukan belum bisa sih, maksud gue kalian tuh punya kelapangan
hati yang sangat besar gitu. Ah, Tapi gimana? Apakah gue salah nih? Nggak. Enggak. lu tahu nggak tiap kali gue bikin materi Iya. yang nilain duluan siapa? Hida. Tidak. Iya. Terus dia gue ketawa-tawain itu. Hahaha. Ketawa. Oh iya. Iya. Super duper. Bahkan dia lebih dark jokes dari gue kayaknya. Oh ya. Iya. Tapi ya udah gitu, maksudnya kayak ya dari situ gue bener-bener kayak ya udah emang apa namanya? Emang dapetnya spek ini kali gak bisa. Iya kan? Tapi kayak itu satu hal yang bener-bener gue appreciate gitu loh. Dia malah bisa memberikan masukan, Feedback. dia bahkan nggak apa ya, nggak menyimpan rasa malu sedikit pun gitu loh. Yes. Makanya setiap kali yes. gue Dia sangat bangga dan sangat happy sih. Gitu. gitu, makanya setiap kali gue bikin materi gitu-gitu terus ada dark jokesnya dia nambahin gitu. Dia nambahinnya. Iya. Di kata-katanya lu. Iya, Iya. tambah kata-katain. Keji ikut Gitu. enggak? Hah? Kayaknya juga sekarang bingung lagi sama bapaknya tangannya kenapa. Serius? Dia nanya Nanya. apa gimana? Kemarin kan pulang tuh Huh? Hida sama Keiji Iya. balik ke Jogja Aha. 1 bulan. Aha. Terus Keiji lihat gua gitu. Terus langsung bilang tangan gitu. Kayak Maksudnya? kangen sama tangan gua gitu loh kayaknya. Terus kayak Oh, maksudnya itu Heeh. ini unik buat dia. iya, Ngangenin buat dia. ngangenin buat dia gitu. Kayak, tapi tiba-tiba dia bilang abis bukan abis tangannya ya emang segini gitu loh. Tangan habis. Anak kecil kan lucu kan Iya, kayak lucu gitu ya. kan. Gaji apalagi bentukannya gitu lucu Apa, gitu. Iya, heeh. Ya, tebel alisnya. Iya. Mukanya muka halus sih. Ya, hidungnya gitu kan. Hidungnya ya Iya. kan. Ngecasnya. Lu Enggak nggak loh. tuh? Gue ngecas Agak ya. ngecas. Gue dari tadi ngecas ya. Iya, seneng gua. Iya, heeh. Keren. Tuh. Ada punchline enggak satu yang paling bikin Hida ngakak dah? Apa ya? Apa kira-kira? Kasih dong kita satu ya. Iya enggak? Kasih enggak? Ya, punchline ada punchline di Kasih sini dah. Ya. Apa ya? Ngadep sini punchline dah. Kasih. Lu boleh mikir dulu deh. Ntar gue Mikir jadi dulu mikirin. ya? Ya lu Sambil pikirin ngeteh dulu. kali ya? Iya, sambil ngeteh lu bikin dulu deh. Ya, teman-teman, kalau buat kamu yang sedang nonton ini dan mau produknya juga dipromosikan di sini, jangan ragu-ragu dan jangan malu-malu untuk hubungi admin via DM atau via nomor yang ada di deskripsi video ini ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya teman-teman terupdate terus untuk episode terbaru yang akan selalu diupdate di setiap hari Jumat jam 7 malam. Oke? Ada punchline-nya? Enggak ada. Belum ada? Susah bikin punchline ternyata Susah kalau bikin disuruh siap-siap ya. Siap-siap ya? Kalau disuruh gak siap-siap malah banyak tadi Iya, punchline. disuruh ngobrol serius banyak punchline-nya. Iya, benar. Tapi bagian itu juga bener ya, kalau kita lagi ngobrol serius tuh pengen banget kita bikin punchline ya semua ya. Bener banget, serius. Gitu. Apa ya? Apa? Oh iya, lu kan Apa? ikut lomba itu Mm-mm. yang sama apa nama itu Stand up Polri. Polri. Iya. Ya. Lu Ya gue kemarin lu nggak mungkin ditangkap sih, yo. ya Jelas sih, nggak akan. langsung lepas. Dulu ada pancingan dia. Lu ada pancingan juga dia ya. Kamu saya borgol ya? Bapak yakin? Dia yakin. Ya, gimana ya? Iya, bukan yang remeh nih Pak. Gitu kan. Iya, bukan ngeremehin. Ada berapa polisi yang mencoba memborgol saya? Iya. Nggak bisa itu. Tapi sekarang curang polisi. Apa tuh? Borgolnya udah kayak yang tali ikatan Hokben itu. Yang Oh, bisa pakai di-adjust ya. Bisa. Itu kena lu. Ya bisa lah kan di. Tapi itu kan nggak kayak di-adjust. keborgol, lu kayak meluk diri lu sendiri jadinya. Iya sih bener sih kayak Ah. gini sih. Jangan sampai kayak gini sih. Iya, itu kan Susah. apa ya punchline-nya? Apa punchline-nya? Apa kayak gitu, bangunlah. Halo, ini lu coba lagi panggung nih, lagi manggung nih. Halo, manusia lengkap gitu. Kasihlah punchline itu. Selamat. Nah, ambil dulu. apa? Kita action ya. Iya. Oke. Tar dulu. Iya, Gue Hmm. harus memikirkan. Oke, bikin dulu. Jangan lihat gue mikirnya. Apa ya? Lu hipnotis gue ya? Lu hipnotis gue ya? Bingung gue. Oke, sambil lu pikirin, gue nanya terakhir di Satu, iya, pertanyaan boleh, terakhir boleh, sebelum lu punchline nih. Untuk teman-teman yang mungkin punya
gue nggak bisa bilang teman-temannya punya nasib yang gimana sebenarnya. Ya udah, ini biasa aja gitu loh. Ini prompter ya. Ya. Ada bernasib para nih, adakah pesan buat orang-orang bernasib sama dengan lu? Wah, nggak gitu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah Mana sih? nasib kayak sesuatu yang negatif ya. Ini nih prompter. Adakah pesan di bawah? Oh, adakah pesan buat orang-orang bernasib sama dengan Enggak. Maksud gue jadi ketawa sendiri. Ya udah, sama hal yang tadi kita merangkum ini adalah ya ini kita manusia, orang, dan Betul. bentuknya begini. So, yang dengan bentuk begini gue bisa ngelakuin apa gitu. Ya kan? Betul. Atau mungkin dari lu lah yang menyampaikan itu. Atau lu punya pesan lain tuh kameranya. Oh, iya. Kalau nggak kuat lambaikan sikut. Ini. Lu tadi disuruh melambaikan tangan tadi. Iya, tangan parah banget lu waktu itu. Nanggepin Iya. suka gue. Iya, iya. Aduh. Pesannya apa ya? Ya udah, ya bener. Kita di sini manusia hidup berdampingan. Kegeser. Kita menerima kalau memang pastinya ada orang-orang waktu pertama kali ketemu sama kita akan merasa kaget, merasa takjub atau mungkin merasa sungkan atau kasihan kayak gitu. Tapi usahakan untuk tidak melebih-lebihkan hal tersebut gitu. Berkenalanlah dengan biasa berkenalan. Nanti setelah berkenalan setelah berkenalan jadi mengenal kita, mengenal potensi-potensi diri, dan ya sudah jadi kita berteman biasa, berkenalan dengan biasa, karena kita kembali lagi mengetahui potensi kita apa sih gitu, sebagai seorang manusia masing-masing. It is what it is aja. It is what it is. Gitu. Oke, kayaknya kalau teman-teman ada yang mau nitip pertanyaan silahkan langsung di komen di bawah. Atau mau juga ada mungkin saran mau undang siapa, boleh taruh di sini. Tuh. Komen ya. Kita masih nungguin punchline kok, tenang aja. Iya. Apa punchline-nya? Ya? Gue jadi bingung, gue ditanyain punchline beneran deh. Katanya kan, aduh gue takut salah ngomong Apa? tapi halo Kenji. Halo Keiji. Keiji. Ya. Bentar ya. Om lagi nungguin punchline-nya nih, tolong nih. Apa yang bikin punchline-nya? Ida, tolong bilang jokes-nya mana yang paling lucu dari Tio? Kasih dong satu. Lucu. Apa? Dia ketawa duluan. Kalau nggak tahu minum teh dulu. Apa ya? Udah ada nih, kalau udah ada gue langsung action nih. Langsung itu jadi tutup kita. Baru Itu bagian penutup langsung tangan. Ya udah, ini jadi episode terpanjang ya kalau gitu. Iya. Nggak, gue kasih punchline. Anjir. Nggak, bercanda. Oh iya, nih agak panjang dikit ya, tapi action dulu deh. Iya. Oke, mari kita sambut komika teranyar kita saat ini, Prayogo. Benar namanya? Prayogo Triyono ya. Oke, ulang lagi ya. Tapi di stand up pakai nama panggung nggak? Tio Tangtung. Iya. Oke, ulang ya. Oke. Di mana? Sini ya? Di sini. Oh, sini aja. Sini tapi ya. nanti Tio kemana? Sini. Oh, dua ini. Oke. Oh, dua ini. Oke. Halo semuanya, mari kita sambut komika teranyar kita dari komunitas stand up Indo Bogor, Tio Tangtung. Ya, halo semua manusia lengkap. Kenalin, gue Tio Tangtung ya. Dan gue emang udah cacat dari lahir kan. Dan memang banyak orang yang ngerasa kasihan sama gue. Pernah gue main di depan rumah gue, tiba-tiba ada bapak-bapak dong ngasih 20.000 ke gue. Terus gue masuk rumah. Bapaknya bilang, oh saya kira lagi ngemis di depan rumah dek. Mohon maaf, itu rumah saya. Gue kasih uangnya ke ibu gue, 20.000. Ibu gue langsung ngejar bapaknya dong. Terus ngejar bapaknya, habis itu bilang, Pak maaf merepotkan anak saya ya. 50.000 ada. Malah nego ibu gua.
Dan kejadian ini terulang lagi pada saat gue udah kerja. Lagi enak-enak nunggu makan siang di luar, tiba-tiba ada ibu-ibu dateng ngasih uang. Nggak main-main, 200.000. Gue cuma bisa terdiam di situ. Karena udah nggak bisa nego sih, udah gede sih angkanya. Oke, itu aja. Gila ya. Ayo lalu pantengin Instagramnya @tio @tio_tangtung ya. Tio Tangtung atau Tio PRYG. Tio PRYG ya, nanti di bawah nanti ada Instagramnya, follow kelucuan-kelucuan Tio, dan saya yakin Tio akan menjadi orang yang besar Amin. di industri stand up comedy ini. Amin. Gue yakin banget. Ya mudah-mudahan Tio bisa menjalankan kisah suksesnya seperti apa yang gue bayangin nih. Gitu. Amin. Sukses selalu Tio ya. Ya, Makasih banyak. Sampai thank you jumpa. banget Reda Ya. and Tim ya. Mhm. Udah mengundang gua. Sama-sama. Semoga besar juga kayak Salam sikut. Silati House. Yes. Emang. Ya. Sampai jumpa di episode Silaturasa selanjutnya. Setiap cerita istimewa. Bye-bye. Bye bye. Thank you.